فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tempat tinggal jin. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi. Lihat hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Sesungguhnya tempat-tempat untuk membuang hajat didatangi dan didiami oleh jin. Jika salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, maka ucapkanlah doa yang kita biasa bacakan, Allahumma inni a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Tempat tinggal jin. B. Tempat-tempat kosong. Kata Rasulullah, di akhir zaman nanti akan banyak rumah-rumah menjadi rumah-rumah jin, rumah-rumah setan. Akan banyak kendaraan-kendaraan menjadi kendaraan setan. Paham tidak Bapak Ibu? Paham. Karena banyak kendaraan mobil-mobil kita ternyata untuk egois, untuk dirinya sendiri. Nggak mau tumpangin kawan. Nggak mau untuk silaturahmi. Nggak mau untuk ngajak jalan-jalan keluarga. Padahal ngajak istri dan anak-anak jalan-jalan itu termasuk sunnah, ya. Lah sekarang ada kendaraan, rumah di puncak-puncak. Kalau orang Padang nih ya, dia suka merantau, menghasilkan di rantau, buat rumah di kampung. Tapi datang nggak ke kampung? Enggak, cuma sekali setahun. Lalu rumah itu gimana? Biarkan tinggal. Jadi rumah untuk setan. Jangankan untuk setahun, 2 tahun kita tinggalkan tuh rumah. Sedangkan sehari saja ada satu kamar yang ditinggalkan. Perintah Nabi apa? Perintah Nabi apa? Kalau kamu pulang, kamarnya itu segera disapu. Dipannya, kasurnya segera disapu. Siapkan sapu lidi, kemudian atau kain sambil baca Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ya. Supaya apa? Karena sesungguhnya setan, kata Rasulullah, dan jin sudah bermain-main di atas dipan kamu. Kurang ajar mereka itu. Dan mereka itu kalau sudah main, dia ninggalkan dan pipisnya di sana, cuma nggak nampak oleh kita. Ya, kayak tikus gitu loh. Tikus kalau udah datang suatu tempat ngapain dia? Buang kotoran. Dan itu menjadi bau khas yang akhirnya datang lagi. Kalau kita udah 2 hari kita tinggalkan tuh kamar kosong, datang lagi. Besok dia datang lagi. Ternyata nggak dibersihkan yang kemarin, dianggap itu udah kamarnya. Kalau udah kayak gitu berarti kita sudah serumah dengan setan. Bagaimana dengan orang yang punya kamar, rumah ada 6 kamar atau 5 kamar, yang diisi cuma 2, yang 3 pasti udah dihuni oleh dan setan itu jahatnya, dia tidak hanya di kamar, nanti dia akan nongol-nongol keluar kayak tikus. Ya, setelah dia keluar, oh ternyata orang rumah ini bukan orang yang suka ngaji, oh bukan orang yang suka baca Quran. Ya sudah, dia mulai dengan kehidupan kita. Lama-lama kita dibuatnya terganggu di rumah itu, dibuatnya kita nggak nyaman, dibuatnya kita merasa di rumah itu suka emosi kita jadi tidak stabil, suka berkelahi di rumah segala macamnya. Itu gara-gara sudah ada setan yang ingin mengusir kita dari rumah. Ya, betul. Lama-kelamaan kita nggak betah ada di rumah. Rumah itu terasa suasananya panas dan seterusnya. Padahal rumah itu sudah menjadi markas setan. Sebab apa? Diawali dengan membiarkan rumah sering kosong, kamarnya kosong. Ya. Nah, bingung dah yang punya rumah kamarnya banyak kosong. Dia apain Ustaz, diruntuhin? Jangan. Coba dikos-kosin, ya kan? Atau dijadikan sebagai markas pengajian untuk baca Quran, tahfiz Quran segala macam, kan bisa. Apa yang harus kita lakukan kalau rumah kita ada beberapa kamar yang kadang karena tugas keluar atau anaknya kemana jadi kosong? Apa kita cukup dengan bismillah buka pintunya tiap hari, atau dengan membuka semua pintu terus kita baca Quran yang agak Baik, terima kasih. Jadi maksud kosong itu hanya ruang tidur, kamar tidur, atau ruang-ruang semua ruangan. Baik, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ketika rumah kita ada kamar-kamarnya yang kosong karena anak-anak kita pergi kuliah atau apalah gitu kan? Apakah rumah itu cukup kita buka saja kamarnya, kamar-kamar itu kita buka saja pintunya? Saran saya begini, kamar-kamar tersebut idealnya segera diisi, idealnya.
Mungkin suruh ponakan kita tinggal di sana atau siapa ya, atau buka jadi kos-kosan yang orang amanah lah. Soalnya anaknya kadang-kadang kan pulang. Oke. Baik, intinya itu kamar tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau terpaksa kondisinya seperti itu, maka buka selalu pintu kamarnya. Buka pintu kamarnya di siang hari. Diperlakukan dia seperti rumah. Waktu petang tutup pintunya, tutup jendelanya. Siang buka dan bersihkan terus. Dan disiapkan air, pokoknya air 1 baskom, 1 ember atau 1 galon, air yang sudah diruqyah. Setelah itu sekali seminggu air itu dipercikkan. Jadi dibersihkan terus, dibuka, tutup maghrib pagi dan petang ditutup lagi gitu kan. Lakukan seperti itu terus. Kemudian sekali seminggu percikkan terus air ruqyah itu di sana. Insyaallah ini akan juga menjadikan syaitan masih menyadari bahwa tempat ini masih dijaga, dirawat dan dihuni.